Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin saya rekam ya, biar untuk evaluasi nanti. Okay. Good morning, everybody, everyone. Good morning, sir. Morning, sir. Yeah. Morning. Very well today. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yeah. Please, if you have no problem of internet connection, you may open your camera ya. Webcamnya atau kameranya dinyalakan supaya lebih interaktif ya. Mas Dodi tadi mana hilang Mas Dodi? Ya. Oh, ada di atas Mas Dodi. Okay. Today is our first lecture. Yeah. Actually, I hope we can be physically, yeah, not online but offline. But the problem is still coronavirus become a threat. Yeah. Okay. Perkuliahan kita adalah academic writing, ya. Academic writing. Ini si tamu ini siapa, Mas? Mas Sita ya? Sita Muin. Rizal, Pak. Lupa ganti nama, Pak. Ya. Oke. Itu posisinya di mana rambutnya kok unik gitu? Rambutnya Tadi bentar, Pak. habis mandi langsung ya, langsung ke kuliah. Semangat itu. Oke. Dear students, today is our first lecture. I'd like to share materials ya. Bentar, materialnya. Ya Allah. Saya mute all biar nggak ada suara-suara ya. Oke. Okay, dear students, today is our first lecture. I will present something which is trivial, yeah, which is something is not heavy burden, yeah, something light, yeah. Jadi saya mau menyampaikan yang ringan-ringan aja, ya. Be critical and happy by writing activity, ya. Mungkin yang pernah di jurnal akademik di Dinamika ya, di LPM Dinamika sudah pernah dapat materi ini, tapi bagi yang enggak anggota Dinamika mungkin perlu tahu ya. Oke, mungkin ada yang belum tahu ya. Jadi background saya ada di 2 jurnal ini. Saya adalah editor-in-chief dari Register Journal dan Journal of Pragmatic Research. Ya. Saya tunjukkan webnya ya, webnya. Oke, ini ya. Oke, jadi jurnal ini adalah jurnal kalau dilihat focusing scope-nya. Ya, fokus scope-nya adalah Formal Functional Linguistics and English Language Teaching. Ya, sekarang banyak penulis dari luar negeri. Ya, jadi kalau Anda tertarik menulis di sini silahkan. Ya, atau Anda kalau tertarik dengan ilmu pragmatics, ya, ini ada Journal of Pragmatic Research, IAIN Salatiga. Ini berbahasa Inggris ya semua. Kemudian ini jurnal Dinamika, lah ini jurnalnya LPM Dinamika. Ya. Ini alhamdulillah walaupun tidak ada dananya, ya ini sudah volume 2 nomor 1. Ya sebentar lagi akreditasi. Ya. Oke, jadi untuk perkuliahan kita itu saya ingin kalian nanti banyak membahas jurnal, ya. Nah, rencananya mungkin 3-4 kali pertemuan dengan Zoom meeting. Nah, setelah itu saya minta untuk membuat resume buku, ya. Buku yang saya bagikan kemarin, buku tentang academic writing, ya. Ada gambarnya mas-mas rambutnya agak jegrak gitu, ya. Itu nanti akan saya bagi kelompok-kelompok per bab itu, ya. Oke. Tapi nanti untuk mid semester akan ada tugas
menulis ya, menulis dengan dikirim ke Google Classroom ya. Jadi fungsinya Google Classroom untuk mengumpulkan tugas mid semester dan ujian akhir semester ya. Oke, balik ke screen. Oke, jadi ini jurnalnya. Nah, ini saya dulu mengelola namanya Link Magazine ya. Jadi dulu saya pernah mengelola Bulletin ketika masih Stein ya. Stein dikasih old ya, old Stein ya. Majalah Link ya, Bulletin. Dan saya pernah menulis di koran dari cerita Toto Chan, intelektual dan inspirasi Toto Chan ya. Yang terucap sirna, yang tertulis akan abadi ya. Oke, kemudian dunia yang hamba spiritualitas. Nah, ini. Jadi ini silahkan kalau mahasiswa itu punya bakat menulis, silahkan nulis di Suara Merdeka, di Solo Pos, itu akan membantu akreditasi jurnal kita, kampus kita. Ya. Nah, sementara ini kan akreditasi TBI itu B itu ya. Nah, ke depan itu kalau bisa mahasiswa nulis di koran, nulis di jurnal ilmiah ya. Jurnal nasional internasional itu ya. Jadi itu output yang bagus ya. Akan memberi nilai lebih bagi mahasiswa yang menulis di koran dan jurnal ya. Oke. Nah, ini waktu itu saya nulis tentang kejadian penembakan ya, pembunuhan massal dan brutal di Amerika Serikat ya. Jadi mengeksekusi 26 orang, di antaranya 20 anak berumur 5 hingga 10 tahun ya. Geger Amerika ya. Tapi ribuan orang Palestina dibantai Israel yo santai wae. Ya itu memang yang terjadi di tetangga tidak menyusahkan mereka ya. Oke, ini hasil pengalaman kuliah di S1, saya bikin buku A Handbook of English Literature. Ini pengalaman short course 3 bulan di India, Sociocultural Issues in Contemporary India ya. Terus hobi membaca, bikin buku Effective and Efficient Reading ya. Nah, jadi intinya 3 ya. Kata Andrea Sareva, niteni niroke nambai ya. Ini kalau di bahasa Inggris kan jadi keren ya. Kita desa kalau bilang niteni niroke nambai, kalau di bahasa Inggris kan jadi keren ya. Observing, studying, citing, quoting big names or authors, nambai, adding, evaluating, criticizing ya. Jadi kalian harus punya kemampuan ya. Kalau menulis itu harus bisa observe ya. Nah, mulai dari sekarang ya, semester 5 atau ini ya. Sudah punya judul untuk skripsi belum kira-kira? Ada yang sudah punya judul skripsi? Masih belum. Nah, ya. Tertariknya ke bidang linguistik, penerjemahan atau bidang ELT, English Language Teaching ya. Kalau bisa jangan PTK terus ya, dari dulu PTK we, dan hasilnya improve we. Laporannya mesti bagus-bagus gitu. Jadi maksudnya itu penelitian itu memang berdasarkan fakta di lapangan, kemudian berdasarkan keilmuan ya. Yang belum banyak dinilai itu, yang banyak diteliti itu bidang translation, kemudian pragmatik, tapi bukan yang movies ya. Tapi pragmatik yang percakapan sehari-hari itu. Jadi datanya data real ya. Atau percakapan sehari-hari yang direkam di YouTube, bukan yang apa ya, yang settingan tapi yang beneran ya. Oke, yang sekarang banyak itu komen di YouTube ya, komen di Instagram ya, komen di Twitter itu udah banyak banget ya. Ya, oke. Jadi mulai dari sekarang Anda tentukan ya, Anda tertarik dengan bidang apa ya. Nanti tugas setengah semesternya saya ingin membuat kalian membuat artikel 2 atau 3 halaman ya. Tapi nggak boleh copy paste dari internet, tapi diparafrase. Boleh copy paste tapi parafrase. Nanti saya cek di plagiarismenya ya, plagiarism checker ya. Itu nanti dulu ya. Lagi ketemu wis ngomong tugas ya, nanti pusing ya. Oke, jadi resep menulis itu 3.
Niteni niroke nambai ya. Jadi niteni niroke. Aduh, ya Allah, ya tak mute all way enggak rame. Ya. Ya, mengatasi orang sebanyak ini ya pusing ya. Coba yang hadir misalnya 1000 orang lah caranya di mute all satu-satu. Oke, niteni niroke nambai observing. Niteni itu observing, studying. Niroke citing, quoting big names ya. Nah, makanya apa yang Anda baca itu sangat berpengaruh. Kemudian, nah ini yang berharga itu nambahi, adding, evaluating, criticizing. Terutama Anda kalau neliti menggunakan kuantitatif pakai SPSS, biasanya cuman misalnya ya, ada yang pernah neliti itu perbedaan antara anak SMK yang background-nya dari MTS dan dari SMP ya. Asumsinya kalau SMP belajar bahasa Inggris 4 jam. Kalau yang MTS itu hanya 2 jam. Nah, setelah diteliti hasilnya sama saja ya. Tidak ada bedanya yang SMP sama MTS. Nah, ini persoalannya SMP-nya SMP favorit apa enggak, MTS-nya favorit apa enggak. Nah, itu ya. Bisa jadi SMP-nya enggak favorit, MTS-nya MTS favorit sehingga hasilnya sama. Nah, terus ngopo setelah diteliti hasilnya sama lah, terus sama terus ngopo lah, itu tidak ada adding, evaluating, criticizing-nya apa itu ya. Jadi bukan hanya membuktikan asumsi benar atau tidak, nah itu apanya itu harus ada deskripsi ya. Nah, hasil dari teori 3N ini ya. Ya. Mbak Okita coba. Mbak Okita mana Okita? Mbak Okita. Ya. Mbak Okita. Buku yang kiri ini dibaca coba, kelihatan nggak? Ini yang lapangan apa yang tiba? Yang lapangan apa yang di rumah? Oh, di rumah ya. Setengah. Coba dibaca. Yang kiri ini ya. Setengah isi apa itu? Kelihatan nggak? Kelihatan. Setengah isi, setengah kosong. Ya. Half full, half empty. Ya, kira-kira isinya apa itu dari covernya itu? Covernya itu isinya apa itu? Setengah isi, kosong. Ini apa? Coba lihat gelas ini. Gelas ini kan diisi separuh ya. Ini sebenarnya setengah isi atau setengah kosong? Itu Mbak Zuhruf Salsabila. Kayaknya serius. Mungkin. Ya. Setengah isi, setengah kosong itu maksudnya B. Ini aslinya gambar ini loh. Ada gelas ini loh. Ini setengah isi atau setengah kosong? Ya bisa dua-duanya Pak. Gitu. Mana yang benar? Ya. Gelas ini loh. Mas Dodi coba, Mas Dodi ini pemikir ini. Ahli filsafat ini. Ya. Ini kantin apa yang di Mas? Bukan ya? Kayak toko ya. Toko HP. Ya. Mas Dodi coba di-unmute. Di-unmute Mas. Ya. Setengah isi di-unmute Mas. Ya. Kira-kira pemahaman Anda gimana? Setengah isi, setengah kosong itu? Dari gambar ini loh. Ini setengah isi apa setengah kosong? Ya, ini urung sarapan angel ya, mikir gini. Ya. Kedua-duanya, Pak. Oh, dua-duanya. Iya. Ini buku motivasi, bestseller ini ya. Saya nggak jualan. Cuma cerita buku-buku yang bagus. Jadi kalau kita bersyukuri ya, mensyukuri alpart yang ada ya, mensyukuri apa yang ada itu namanya setengah isi. Jadi apa yang ada itu disyukuri, alhamdulillah distain, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, ketemu para ulama-ulama, nah itu. Walaupun belajarnya online ya, potensi rebahan banyak ya, pokoknya sinaune sangko kamar itu namanya setengah isi. Tapi kalau kita tidak bersyukur, kuliah yang IAIN, ora pede, ketemu bahasa Arab males, kuliah ratenanan, nah itu namanya setengah kosong. Ya, jadi hidup itu tinggal sudut pandang kita. Kalau kita positive thinking, maka namanya setengah isi. Kalau kita banyak mengeluh, itu namanya setengah kosong. Ya. Ada lagi buku aneh yang nulis namanya siapa itu?
Desi M. Destiani, bukan untuk dibaca. Buku ini banyak yang beli loh, sampai jilid 2. Bukan untuk dibaca. Lah ngopo? Buat bantal, Babi. Ternyata isinya untuk diamalkan, jadi bukan hanya sekedar dibaca. Ya, yang terakhir ini, ya, buku judulnya What Every Man Thinks About Apart from Sex. Apa yang difikirkan orang selain seks, ya. Buku ini setebal 200 halaman, rilis di Amerika dan bestseller, ya. Karena buku ini hanya covernya aja begini, tapi isinya itu kosong. Jadi buku ini itu 200 halaman, itu isinya kosong, nggak ada isinya sama sekali, ya. Ya. Laki-laki itu paling nggak suka dituduh bahwa dia itu pikirannya hanya seks saja. Laki-laki juga berpikir tentang pekerjaan, tentang negara, tentang apa itu karir, ya, ingin merubah negara misalnya. Jadi buku ini laris, jadi buku kayak buku apa? Buku apa istilahnya kalau notebook ya, buku kalau ada kuliah dicatat isinya. Ini cuman covernya begini, isinya kosong 200 halaman, ya. Oke, nah ini ada intermezzo, silahkan nanti dibaca ya. If there is a book you really want to read, but it hasn't been written yet, then you must write. Ya, kalau kita ini membaca buku yang sangat ingin kita baca, tapi belum pernah ditulis orang, maka Anda harus menulisnya. Ya, gitu. Ya, saya perhatikan banyak buku-buku terjemah, ya, dasar terjemah, tapi buku khusus terjemahan Indonesian English itu enggak ada, ya. Makanya kita bikin ya, itu. Maka saya minta nanti masing-masing grup membuat summary, tapi nanti pembagiannya minggu depan atau 2 minggu lagi, ya. Jadi kita bikin buku bersama. If I don't write to empty my mind, I go mad, kata Lord Byron. Ini penyair Inggris, ya. Aku nulis untuk mengosongkan yang dalam pikiran saya bisa jadi gila, ya. Jadi ada orang yang jadi gila karena nggak nulis. Ini penulis. Ya. Oke. Kok masih ada suara-suara ya, tak mute aja. Oke. Oke, selanjutnya Lord Byron. Nah, kemudian William Wordsworth. Ini penyair Inggris. Fill your paper with the breathing of your heart. Ya, isilah makalah kamu, tulisan kamu dengan nafas dari hatimu. Ya, jadi maksudnya kalau menulis itu harus sepenuh hati. Ya, ora kopas kono, kopas kene. Yang paling sedih ya kalau mahasiswa bikin makalah setelah dicek plagiarisme itu sampai 70%, 80% ya. Itu namanya kopas tingkat dewa. Ya, kopas tingkat dewa. Kopas wiki, songko Wikipedia masih ada link-link warna birunya ya. Ya dipindah di notepad gitu supaya hilang hiperlinknya ya. Tapi ya tetap ketahuan wong Wikipedia kok ya. Jadi hati-hati dengan sumber-sumber dari internet, apalagi Blogspot, WordPress dan sebagainya. Itu jangan asal kopas begitu ya. Harus diparafrase dengan online paraphrasing tools ya. Itu nanti buka pakfaisal.com, nanti ada di situ online paraphrasing tools ya, gitu ya. Lanjut ya, lanjut. Nah, ini nasihat yang baik ya, jangan mau nggak nulis seumur hidup ya. Seumur hidup Mas Dodi pernah nulis buku berapa? Minimal 1 Mas Dodi ya, bikin skripsi ya. Ya, skripsi itu anggap saja buku. Jadi ojo nganti urip pisan ra tau nulis buku ya. Nah, ini orangnya. Beliaunya ini seorang difabel ya. Waktu kecil Golagong namanya itu jatuh dari pohon, tangannya putus ya, tangannya terpaksa diamputasi. Tapi ini tidak membuat dia patah semangat, tetap menulis ya. Kita tangannya 2 kadang ya ora tau nulis ya. Ini tangannya cuma 1 loh ya. Oke, jadi menulis itu ada problemnya sebetulnya, ya. Apa sih problem menulis itu? Have you ever felt the same feeling as beginner in the writing activity, such as writing is a heavy burden? Nah, jadi orang itu sering
kalau menulis itu wis mumet sik itu ya. Menulis itu berat sekali itu ya. Menulis skripsi itu ya gitu itu ya. Frustrated every time we try to write. Frustrasi dulu ya. Atau mungkin online shop-nya laris ya. Nah, jualannya di Shopee, di Tokopedia laris, makanya nggak sempat nulis. No time for writing, no confidence in writing, nggak percaya diri, atau stuttering, gagap in expressing opinions. Nah ini repot ya. Nah jadi kalau kita memang mengalami hal yang sama, maka Anda beruntung mengikuti presentasi ini ya. Nah, saya pernah baca buku dari Hirnowo, penulis terkenal, ya. Jadi namanya Mengikat Makna. Nah, ini problem translation ya. Meaning binding atau mind binding, ya. Nah, jadi dia menyarankan build private space or ruang privat in your mind, ya. Binding of meaning, ya. Ya, jadi mengikat makna. Jadi kalau kita banyak baca, nanti makna akan terikat di otak kita. Nah, itu sumber tulisan yang baik ya. Finding immediate and direct benefit of writing. Free writing to get true happiness ya. Nah, jadi urgensinya apa tuh membaca menulis itu ya. Jadi ada yang tahu enggak? Apa sebabnya gini? Korelasi antara membaca dan menulis itu apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Silakan di unmute ya. Bapak. Ya. What is the correlation between reading and writing? Ya. Ya. Tak tulis di chat aja ya. Di chat aja. What is the correlation between reading and writing? Kira-kira seperti apa? Ya. Pola hubungan menulis dengan menulis dan membaca. Ya. Ada hubungannya enggak? Atau sendiri-sendiri gitu, kayak orang bercerai, ya. Seperti duda dan janda pisah-pisah gitu, ya. Ya. Why a good writer is also a good reader? Kenapa? Ya. Ada hubungannya ya? Ya. Oke, saya jawab sendiri ya. Tekok-tekok dewe, jawab-jawab dewe. The correlation between reading and writing is like two sides of coin, ya. Nah, saya tulis di chatbox aja biar baca semua. The correlation of both is like two sides of coins, ya. Ya. Jadi hubungan antara reading dan writing itu seperti dua sisi koin, ya. Koin mata uang itu kan ada dua sisi, jadi tidak bisa dilepaskan, ya. Termasuk dikatakan reading is like a supplement double P ya. Supplement for a worker, ya. Jadi membaca itu ibaratnya adalah suplemen bagi seorang pekerja, ya. Jadi maksudnya pekerja itu kalau nggak pernah makan atau makannya kurang, males kerjanya, lemes ya. Orang kalau jarang membaca ya nanti jarang menulis ya. Dan nggak tahu nulis yang ditulis opo kan nggak jelas ya. Oke, jadi ini urgensi membaca dan menulis ya, dan harus dikerjakan secara simultaneously atau secara bersamaan. What do we know about reading? What do we know about writing? Why reading and writing need to be integrated in the form of binding meaning or mengikat makna, ya. Nah, maka upaya meraih makna itu try your best to reach the essence of meaning, explore the meaning of our name, explore the meaning of childhood life, explore the meaning of studying in English department in TBI, explore the plus and minus sides of COVID-19 pandemic, explore the best method for English language
English language teaching amid coronavirus outbreak. Ya, ya. Oke, ada yang menjawab, Mbak Bella. Ya, ya, Mbak Bella menulis di sini. Semakin banyak kita membaca, akan semakin banyak ide yang akan kita dapatkan untuk menulis. Semisal hanya membaca satu buku, saya hanya akan menulis secara kaku. Dan jika saya membaca banyak buku mengenai satu hal, tentu akan banyak hal yang nantinya akan saya tulis. Ya, that is a correct answer from Mbak Bella. Ya. Jadi kalau kita banyak baca, nanti banyak ide. Ya, ya, explore the best, terutama ketika coronavirus begini, ya. Coronavirus begini, tulisan-tulisan tentang the problem of teaching and learning in corona outbreak itu akan banyak mendapatkan citasi, ya. Coba saya tunjukkan di web saya, ya, di Register Journal, ya. Ya, jadi di Register Journal itu mana tadi? Ya, ini ada Scopus Citedness, ya. Ya. Nah, nanti kita akan lihat tulisan yang banyak citasinya, ya. Jadi tulisan yang banyak citasinya itu apa? Nah, ini ada di Scopus, itu Directory Jurnal Internasional. Ini ada artikel judulnya EFL Classes Must Go Online, Teaching Activities and Challenge During Pandemic oleh Mas Priyo Atmojo. Ini sampai 19 citasi, ya. Ya, kalau kita klik, ya, kita klik, nah ini akan lihat artikelnya, ya. Nah, ini EFL Classes Must Go Online, Teaching Activities and Challenge During COVID-19, ya. Ini referensinya sangat banyak, ya. Nah, ini saya berharap seperti itu kalian kalau menulis itu referensinya paling enggak 15 sampai 20, ya. Dan diambil dari jurnal-jurnal nasional dan internasional, ya. Oke. Kembali ke sini. Jadi nanti pas mid semester saya minta kalian menulis, ya. Menulis hanya 2-3 halaman tentang the use of bla 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 to improve listening, speaking, apa gitu, ya. Jadi terutama penggunaan metode-metode terbaik dalam mengajar bahasa Inggris itu gimana? Boleh ditambahi in the mid of coronavirus pandemic, itu boleh, ya. COVID-19 pandemic atau coronavirus outbreak, ya. Nah, tapi memang menulis itu perlu namanya ruang privat, ya. Nah, ruang privat itu maksudnya supaya kita itu ini disebutkan writing for yourself. We must have the perception that we are alone on this earth and we must appreciate that we have great potential, ya. Jadi maksudnya menulis itu kita menulis untuk secara bebas untuk diri kita sendiri. Bukan berarti egois, selfish dalam arti negatif, tapi maksudnya membuat ruang privat, bukan ruang publik, supaya kita honest and open to ourselves, ya. Nah, jadi itu. Jadi nulis sebebas-bebasnya tanpa ada ikatan, nggak mikir grammar, ya, sebagai draft tulisan. Tapi begitu nanti kita publish, kita kirim ke jurnal atau ke dosen, kita perbaiki, ya. Nah, termasuk biasanya ya kadang nulis pakai bahasa Indonesia di Google Translate itu hati-hati karena Google Translate itu bahasanya tidak formal, kadang kurang tepat. Masih harus dicek di thesaurus.com, di Grammarly-kan dan sebagainya, ya. Oke, stuttering, gagap menulis nggak ada masalah, ya. Nah, ini manfaat menulis seperti itu, ya. Kalau kita banyak membaca, it is easy if you want to explain something through writing. Dan overcoming atau mengatasi stuttering atau gagap in writing, it is easy to explore and develop the material you want to talk about kalau banyak baca. Nah, termasuk tujuan menulis adalah untuk mencapai cinta ilahi, ridho Allah, mencapai al-akram, menjadi yang termulia, ya, Allah tinggikan derajatnya seperti yang dijanjikan Allah, dan meninggikan derajat kita di atas para malaikat. Kemudian menjadi ada dan tahu banyak hal, kemudian pikiran kita tersambung dengan
pikiran penulis-penulis yang sudah ada. Ya. Nah, manfaat menulis itu adalah mengikat makna, kemudian menyimpan memori di pikiran kita, kemudian mengkonstruk, membangun, dan mengumpulkan pengetahuan. Kemudian menulis adalah cara efektif untuk mengorganisasikan informasi, dan kemudian menulis adalah menghasilkan sesuatu yang berguna. Ya. Nah, caranya dengan berpikir sebebas-bebasnya ketika menulis, jangan ada sesuatu yang obstruct atau block us to express ourselves through writing. Ya. Nah, jadi menulis bebas itu penting. Ya. Nah, seperti Iwan Setiawan dengan Nine Summer, Ten Autumns, Laskar Pelangi, Andre Hirata, Kambing, Jantannya Raditya Dika, nah, itu berdasarkan pengalaman dikembangkan. Ya. Nah, ini alumni TPI Mbak Nibros Hasani pernah nulis di Jurnal Pragmatic Research, di Geotimes ya, dan Solo Post. Ya. Ini contoh senior kalian. Nah, ini di Jurnal Pragmatic Research, ini tulisannya The Floating Maxim on Twitter Influencer Tweets. Nah, ini full tag-nya seperti ini. Terbit tahun 2019 ya. Oke, jadi ini sumber inspirasi itu dari untuk membuat buku itu ada koran, majalah, televisi, perjalanan, film, blog ya. Nah, mungkin bisa dijadwal Senin apa, Selasa apa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, jadi itu. Ini dari Mas Kasofa Fahmi yang menulis tentang misalnya judul yang memorable, 7 keajaiban menikah, 50 jurus jitu menulis buku, 1345 ide sableng menata genteng. Nah, itu. Ini penulis ya, pengalaman dari penulis yang menulis buku-buku non-fiksi. Ya, jadi kebetulan saya punya teman-teman yang penulis, ada graphic designer. Nah, pergaulan dengan mereka itu membuat saya lebih banyak tahu ya tentang pengalaman-pengalaman orang lain. Ya, nah, terutama saya ambil manfaatnya bahwa menulis itu memang proses yang sangat luar biasa untuk mewujudkan keberadaan diri kita ya. Terutama nanti ya kalian kalau buat skripsi itu, buat skripsi yang betul-betul bermutu ya. Jadi previous study itu paling tidak 5 sampai 10 skripsi sebelumnya dan yang relevan, bukan yang enggak relevan dimasukkan ya. Oke, begitu saja untuk perkenalan ya. Ini saya hanya menyampaikan pengalaman-pengalaman saya dalam menulis, kemudian manfaat membaca, manfaat apa itu mengarang ya. Jadi nanti ke depannya dari saya mungkin 3 atau 4 meeting dengan Zoom meeting dan saya batasi ini hanya 40 menit ya. Tadi sudah di warning kurang 10 menit ya. Tapi ini saya memakai akun Zoom yang premium jadi berjam-jam pun bisa. Tapi saya kasihan paket kalian nanti kalau habis ya. Jadi saya usahakan singkat ya, kalau bisa 40 menit aja. Nah, yang penting kalian bisa memahami materinya dan nanti bisa kita diskusikan di Google Classroom maupun di WA ya. Jadi lebih banyak di WA Group. Nanti setelah 3-4 pertemuan saya akan minta kalian presentasi melalui WA Group ya. Oke, saya kira cukup ya untuk hari ini. Semoga Anda tetap berbahagia. Setengah isi, setengah kosong. Jadi kalau bisa jangan setengah kosong, tapi setengah isi. Kalau bisa full, ya. Maksudnya mensyukuri apa yang ada di tengah pandemi, walaupun banyak kendala, tapi kita tetap bersyukur dan semoga Allah segera menghilangkan pandemi ini sehingga kita bisa normal kembali datang ke kampus seperti biasanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan diisi presensi lewat Google Form yang saya bagikan. Ya. Okay, thanks for your attention. Let we close by saying Hamdalah together. Alhamdulillah. Okay, all good luck ya. Terima kasih atas kehadiran kalian. Okay. Thank you, sir. Okay, you are most welcome. Thank you, sir. Welcome. Ya. Thank you, sir. See you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya N. Ya.